Itu Sekjen Abdi, Kang Jaro, Sekjen Pusat. Dia memang kebetulan dekat dengan Pak KDM, dekat dengan Pak Prabowo juga. Dia support juga dengan itu, dan dia banyak pasukan-pasukannya juga. Orang-orang yang pintar, orang yang biasa berhadapan dengan itu, dengan hukum dan sebagainya. Dia itu sudah banyak yang dia pimpin organisasi. Kebetulan digempur dia. Kemarin rame-rame soal Parung Panjang ya, yang mana warga itu ngamuk kepada supir truk tambang Parung Panjang, yang mana memang tonasinya sudah tidak sesuai dengan peraturan Pemprov, yaitu yang seharusnya satu truk atau satu tronton itu kapasitasnya 10 ton ya, satu truk itu. Jadi kalau lebih dari 10 ton itu sebetulnya jalan rusak. Dan memang ya dari beberapa tahun kemarin mereka selalu beroperasi, dan alhasil Kang Deddy Mulyadi melihat ke lapangan jalan itu rusak banget. Bahkan masyarakat kan kemarin sudah dijelaskan bahwa banyak sekali yang mempunyai penyakit asma diakibatkan debu-debu dari truk itu. Dan jangankan mobil pribadi yang lewat, motor juga susah lewat karena banyak truk-truk yang berseliweran dari tambang itu keluar. Bahkan ada yang secara berlangsungan 10-20 bahkan ratusan truk gitu kan. Susah sekali itu aktivitas. Nah, ini ada yang viral lagi hari ini, bocoran entah ini aktivis yang berbicara atau apa. Dan saya lihat ternyata banyak juga para aktivis atau ormas yang lainnya itu tergantung hidupnya atau bergantung hidupnya atau penghasilannya terhadap tambang tersebut. Ya boleh kita lihat pemimpin dulu, memang kebanyakan pemimpin pro terhadap tambang-tambang dan tidak pro terhadap masyarakat. Kali ini berbeda, Kang Deddy Mulyadi itu lebih kepada punya empati tinggi terhadap masyarakat. Nah, apakah dengan adanya bocoran-bocoran rekaman ini, apakah ini mengindikasikan mereka akan beroperasi lagi atau tidak? Nah, ini diambil sumbernya dari YouTube Manusia Plural ya. Mohon izin Bapak Manusia Plural ya. Agar tidak penasaran, mari langsung saja kita tonton pada video berikut ini. Cekidot. Itu Sekjen Abdi, Kang Jaro, Sekjen Pusat. Dia memang kebetulan dekat dengan Pak KDM, dekat dengan Pak Prabowo juga. Dia support juga dengan itu, dan dia banyak pasukan-pasukannya juga. Orang-orang yang pintar, orang yang biasa berhadapan dengan itu, dengan hukum dan sebagainya. Dia itu sudah banyak yang dia pimpin organisasi. Kebetulan digempur dia di pusat sekjennya. Gitu Pak Kang, itu Pak Jaro. Ya memang dia sudah berpengalaman. Itu di bidang ini sudah berpengalaman. Gitu. Makanya kami butuh support, dukungan dari tokoh-tokoh juga yang kami bela ini, masyarakat, usaha lokal harus bagaimana, makanya tolong dikumpulkan. Kalau jadi besok saya mau audiensi dari tim kami, gitu Pak Jaro ya. Pak Jaro ke Pak Lurah dan sebagainya diobrol-obrolin gitu. Kalau kita buka cuma polisal aja atau sama aja bohong, percuma, gak ada artinya gitu. Tetap yang usaha kita kan di pangkalan, banyak mobil bayawak, tronton. Kalau aturan 8 ton, jangankan mobil bayawak, polisal aja kalau lebih dari 8 ton, kalau boleh diterapkan undang-undang, mau ditetapkan tetap harus, nggak bisa, nggak boleh. Nah, piciknya pikiran orang-orang yang tidak suka, yang punya organisasi, ntar akan mendorong kepada aparat-aparat Satpol PP, camat, polisi, ke DPRD. Itu kenapa undang-undang yang sudah ditetapkan 8 ton yang diperbolehkan, kenapa yang lebih 8 ton masih bisa lewat? Itu. Jadi ntar percuma lagi gitu, walaupun bisa lewat juga sementara. Kalau undang-undangnya sudah ditetapkan seperti itu, 8 ton ya udah 8 ton. Lebih dari 8 ton walaupun kolesterol nggak boleh. Itu kan ketetapan undang-undang. Beliau nggak bakal bisa mencegah supir-supir, tapi beliau akan melaporkan data tersebut kepada pihak-pihak terkait tersebut. Pihak-pihak terkait pemerintahan, pejabat, aparat, dan sebagainya yang akan turun menyetop kembali mobil yang melebihi kapasitas yang sudah ditentukan 8 ton tersebut. Itulah kalau yang punya pikiran picik mah seperti itu. Karena tugasnya
punya kekuatan, LSM dan sebagainya punya hak untuk memerintahkan pejabat-pejabat aparat-aparat yang sudah ditetapkan undang-undangnya. Dia bisa punya power. Saya sendiri bisa untuk mencegah itu. Cuman kalau saya kan tidak termasuk golongan itu. Justru saya golongannya mau membela masyarakat umum kebutuhannya gitu Pak Jarot. Jadi saya mohon dukungan dan doanya, dukungan moral dan materinya dari pihak-pihak pengusaha lokal, teman-teman semuanya. Karena kami butuh biaya juga Pak Jarot. Kalau digotong-gotong kan ringan, sendiri berat juga. Gotong manggul, kalau bareng-bareng gotongnya kan ringan gitu Pak Jarot. Terima kasih. Nah, jadi begitu ya. Ini bocoran entah aktivis atau ormas atau apalah. Yang jelas ini sepertinya orang yang berpengaruh juga dan bukan orang biasa tentunya ya. Ini lebih kepada ya mendukung tambang-tambang. Ini mungkin karena mereka itu ya terbiasa enak gitu dengan pemimpin-pemimpin yang sebelum Kang Deddy Mulyadi pro terhadap tambang baik ya ilegal ataupun legal. Yang legal juga kan banyak yang melanggar secara tonasi juga, muatannya terlalu berat sehingga merugikan jalan, merugikan pemerintah juga. Kalau merugikan pemerintah ya merugikan masyarakat juga yang sudah bayar pajak. Ini tentunya mereka itu tidak memperhatikan dari apa yang Kang Deddy ucapkan. Sebetulnya apa yang Kang Deddy ucapkan itu tidak secara permanen menutup tambang di Parung Panjang itu, tidak. Tapi Kang Deddy Mulyadi memberikan gunung atau memberikan suatu tantangan pada mereka. Ini kalau mereka bijak, sebetulnya Kang Deddy Mulyadi itu mendidik manusia-manusia, khususnya Jawa Barat, nasionalnya Indonesia itu supaya bermainnya sehat, lebih mementingkan juga lingkungan, lebih mementingkan juga masyarakat. Yang mana apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi, silakan kalian mau beroperasi di pertambangan, asalkan kalian itu jangan merusak jalan Pemprov. Karena jalan Pemprov itu dibangun bukan hanya 25 miliar, bukan hanya 50 miliar, apalagi 1 miliar dari pajak tambang itu sendiri 25% umpamanya itu gak bakalan cukup untuk membangun jalan Pemprov. Itu apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat diperhitungkan sebelum dibicarakan, karena Kang Deddy Mulyadi itu orang lapangan. Juga beliau itu dengan rasa ya, rasa. Dia itu sudah jenuh melihat masyarakat yang memang banyak mengeluh tentang sesak napas dari debu-debu truk-truk tambang itu dan sebagainya. Nah, tadi poin yang penting adalah yang Kang Deddy katakan, kalian buat jalan ya. Jadi yang membuat jalan itu adalah pertambangan. Silakan para pengusaha-pengusaha iuran atau apalah bekerja sama untuk membuat jalan ya, membuat jalan supaya aktivitas kalian itu tidak terganggu oleh kebijakan pemerintah. Kalian itu dicek ya, jalan Pemprov dipakai setelah rusak karena tonasinya lebih dari 10 ton, ada yang 1 tronton bahkan 30 ton, itu kan sudah melanggar. Ya masih mending kalian itu hidup, ya masih hidup, gak di penjara. Masih mending kalian itu masih bisa bernapas di luar sel ya. Karena memang itu udah pelanggaran lebih daripada 10 ton itu kan. Ya coba bayangkan kalian dari 10 atau 25% pajak tambang itu ya. Katakanlah 25 miliar lah pajaknya satu tahun. Itu gak bakalan cukup untuk membangun jalan atau luas jalan yang kalian lewati oleh truk-truk tambang dari tambang ke tempat tujuan, itu gak bakalan cukup. Nah, pemerintah sudah baik dalam tanda kutip itu ketika dijabat oleh Kang Deddy Mulyadi memberikan napas pada kalian supaya berbenah dulu. Silakan ya beroperasi ya. Nah, kalau itu sudah dipenuhi maka langsung saja mau hari ini mau besok pun silakan gitu loh. Ini awas loh, beda loh. Ini beda sekali. Kang Deddy Mulyadi itu di belakangnya itu masyarakat. Kalau kalian melanggar ya tentang apa yang menjadi kebijakan Kang Deddy Mulyadi, pastinya masyarakat itu akan terus menyerang baik secara langsung, secara offline ataupun secara konten ya. Itu adalah menjadi pukulan yang sangat keras terhadap kalian para pelaku kecurangan ya. Nah, bagaimana menurut kalian terkait rekaman yang tadi ya? Apakah itu aktivis atau ormas ya? Silahkan dicantumkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.